Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjani Ahmad Febrianto dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuah, Tambak Beras, Jombang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu ESP32. ESP32 adalah salah satu microcontroller yang sangat populer dalam dunia Internet of Things atau IoT. Kita akan bahas mulai dari pengertian, spesifikasi, keunggulan, hingga contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu ESP32? ESP32 sebuah microcontroller buatan Espressif System, perusahaan asal Tiongkok. ESP32 merupakan pengembangan dari ESP8266 dengan kemampuan yang jauh lebih kuat dan lengkap. ESP32 bisa dikatakan seperti otak kecil yang dapat memproses data, berkomunikasi dengan jaringan internet, dan mengendalikan berbagai perangkat elektronik seperti sensor dan aktuator. Lengkap. Beberapa fungsi utamanya. Fungsi yang pertama adalah dia bisa menghubungkan perangkat ke WiFi atau Bluetooth. Yang kedua, bisa membaca data dari sensor, misalnya sensor suhu, sensor kelembapan, gerakan, dan sensor-sensor lainnya. Yang ketiga, mengendalikan output seperti LED, motor, atau servo, atau relay. Mengirim data ke server atau aplikasi melalui internet. Jadi ESP32 itu sering digunakan sebagai otak dari proyek-proyek IoT seperti smart home, monitoring system, atau automation system. Spesifikasinya. Nah, ini spesifikasi secara teknis memiliki spesifikasi yang cukup tinggi untuk ukuran yang sangat kecil. Beberapa spesifikasi pentingnya antara lain prosesor. Nah, ini dual core Tensilica X Tensia LX6 hingga 240 MHz. RAM 520 KB SRAM mendukung flash eksternal hingga 16 MB. WiFi ini bisa dilihat Bluetooth versi yang terbaru 4,2 mendukung klasik dan BLI. GPIO atau pinnya itu ada sampai 30 pin input output, ADC 18 channel 12 bit dan DAC-nya 2 channel DAC. Komunikasi UART SPI 12C 12S dan CAN PWM mendukung kontrol kecepatan motor atau LED. Sensor internal, sensor Hall effect, dan sensor suhu. Tegangan operasi 3 volt sampai 3,6 volt. Umumnya digunakan adalah 3,3 volt. Konsumsi daya mendukung mode hemat daya deep sleep. Nah, kelebihannya adalah beberapa alasan kenapa ESP banyak digunakan pengembangan IoT. Kelebihan yang pertama adalah dual core prosesor. Bisa menjalankan dua proses sekaligus lebih cepat dari ESP8266. Yang kedua adalah didukung WiFi dan Bluetooth bawaan, tidak perlu modul tambahan. Yang ketiga, harganya terjangkau, yaitu sekitar 50.000 sampai 100.000 rupiah. Hemat daya, bisa untuk mode deep sleep, untuk proyek yang pakai baterai. Yang kelima, mudah diprogram, bisa menggunakan Arduino IDE, MicroPython, atau platform I/O. Yang keenam, komunitas besar, banyak tutorial, contoh proyek, dan dukungan dari pengguna di seluruh dunia. Kelemahannya adalah, jadi meski ESP32 itu kuat, tapi juga masih punya kelemahan. Kekurangannya adalah tidak cocok untuk tugas berat seperti AI atau grafis karena memori terbatas. Yang kedua, beberapa pin tidak stabil saat booting hingga perlu hati-hati dalam wiring. Yang ketiga, konsumsi daya cukup tinggi dibanding microcontroller biasa seperti Arduino Uno, terutama
ini saat menggunakan WiFi itu akan lebih boros. Namun untuk kebanyakan proyek IoT, kekurangan ini masih bisa ditoleransi. Contoh aplikasi ESP32. ESP32 bisa digunakan untuk banyak hal. Berikut beberapa contoh penerapannya. 1. Smart Home System. ESP32 bisa digunakan untuk menyalakan lampu, kipas, atau AC lewat smart home. Misalnya menggunakan aplikasi Brain atau MQTT server. Monitoring lingkungan, smart parking system, sistem irigasi otomatis, dan sistem keamanan. Bisa dipasang sensor gerak, PIR, dan kamera ESP32 Cam untuk memantau ruangan dan mengirim notifikasi ke ponsel. Pemrogramannya juga bisa dibilang mudah, karena bisa menggunakan beberapa bahasa pemrograman, bisa dari Arduino IDE dan Python. Kesimpulannya adalah, kesimpulan di sini adalah mikrokontrol yang sangat fleksibel, murah, dan mudah digunakan, terutama untuk proyek IoT dengan koneksivitas Wi-Fi dan Bluetooth. Kemampuan pemrosesan ganda serta dukungan komunitas yang luas, ESP32 menjadi pilihan utama bagi mahasiswa peneliti maupun pengembang untuk membuat sistem otomatis dan monitoring yang cerdas. Dengan memahami dasar-dasar ESP32 itu tadi, kita bisa mulai mengembangkan proyek IoT sederhana seperti sistem monitoring suhu, smart home, hingga sistem keamanan berbasis internet. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.